Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku. Hari ini kita akan belajar SBDP tema 1 untuk kelas 5. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis gambar ilustrasi. Pada gambar ilustrasi ada gambar realis. Gambar realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Ibu mempunyai 2 contoh gambar realis. Kita perhatikan gambar yang pertama, ada ibu-ibu penjual dengan pembelinya. Dan yang kedua, gambar kedua adalah sekelompok bapak-bapak sedang berada di sungai atau sedang mengayak bebatuan. Terlihat bukan pada kedua gambar tersebut tampak sangat nyata dengan keadaan yang sebenarnya. Itu adalah ciri dari gambar realis. Yang kedua ada karikatur. Karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan. Dalam gambar karikatur ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Bentuknya seringkali terlihat unik dan lucu. Kita lihat contohnya. Di sini ada contoh satu keluarga berkepala besar, berbadan kecil. Nah, terlihat jelas bahwa pada gambar ini sangat unik dan dilebih-lebihkan karena kepalanya sangat besar. Tidak sesuai dengan badannya. Yang ketiga, kartun. Kartun adalah gambar yang mengandung humor, terlihat lucu, dan mengandung tawa. Tokoh kartun bervariasi, bisa berupa tumbuhan, hewan, dan manusia. Ibu pun punya 2 contoh. Contoh yang pertama adalah kartun hewan, yaitu sapi. Yang kedua adalah kartun manusia. Kedua kartun ini sangat lucu, bukan? Selanjutnya ada gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif banyak dijumpai pada kain batik dan relief. Apakah kalian di rumah punya kain batik? Ibu berikan contohnya. Ini adalah gambar dekoratif pada kain batik. Dan yang di bawah adalah gambar dekoratif pada kain relief. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang gambar cerita pada cover. Apa sih Bu unsur-unsur cover buku? Ternyata unsur-unsur cover buku ada 7. Yang pertama, jenis huruf pada judul harus menarik. Yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, ada nama penulis. Yang keempat, identitas penerbit buku. Yang kelima, gambar yang menarik dan sesuai isi buku. Yang keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang. Dan yang ketujuh, identitas buku pada punggung buku. Apakah sudah terbayang oleh kalian? Kalau belum, Ibu akan memberikan contohnya. Ini ada contohnya. Nah, di sini terlihat tulisan pada punggung buku. Ternyata ini ada identitas buku pada punggung buku. Ada nama. Ini adalah nama penulisnya. Ada buku penilaian. Itu adalah kalimat penjelas judul. Dan tulisan yang besar ini adalah judul buku. Di bawahnya ada gambar. Gambar seorang siswa dan siswi sedang menaiki sepeda. Ternyata itu adalah gambar covernya. Di sini ada nama juga identitas penerbitnya. Di bawah juga ada nama penerbitnya. Bisa kita lihat, ternyata bagian depan disebut cover depan. Pada punggungnya atau lipatannya disebut punggung buku. Dan di belakangnya ada juga gambar, ada juga sinopsisnya, itu disebut cover belakang. Sampai sini kalian sudah paham? Oke, kalau sudah paham, terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang komik. Komik adalah media yang digunakan untuk mengekspresikan ide dengan gambar. Sering dikombinasikan dengan teks atau informasi visual lainnya. Pertanyaan Ibu, apakah kalian suka membaca komik? Oke, kalau suka. Sekarang Ibu akan memberikan contoh komik.
Ini ada contoh komik ya. Contohnya ada gambar pedagang dengan pembelinya, ada teksnya, berwarna, dan sangat menarik. Selanjutnya, langkah-langkah membuat komik. Yang pertama, menentukan tema dan judul komik. Yang kedua, membuat sketsa, menuangkan ide cerita dalam media gambar secara garis besar. Yang ketiga, memberikan tinta, penegasan garis sketsa menggunakan tinta. Yang keempat, memberi warna. Pemberian warna pada gambar yang dilakukan dengan dua tampilan, ada yang hitam dan putih atau banyak memberikan warna lainnya. Yang kelima, membuat teks pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata di dekat dengan gambar tokoh. Kita lihat lagi contohnya. Seperti tadi ya contohnya. Nah, itulah penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa paham dan mengerti. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.